Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Suara pintu ruang sidang terbuka. Langkah kaki pria tua itu pelan tapi pasti. Matanya tajam. Di tangannya tergenggam erat sebuah map biru lusuh, berisi tumpukan dokumen yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 7 tahun. Namanya Rendra Saputra. Ia bukan tokoh politik, bukan orang kaya, bahkan bukan siapa-siapa di dunia kekuasaan. Tapi siang itu, di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suaranya menggemparkan Republik. Yang mulia. Rendra berdiri. Suaranya lantang tapi bergetar. Saya mengajukan gugatan sebesar 5.853 triliun rupiah kepada mantan pejabat negara, Mulyono, karena selembar ijazah yang tidak pernah ada. Seisi ruangan terdiam. Kamera para wartawan mulai berkedip-kedip. Para pengunjung saling berbisik. Hakim pun memicingkan mata, mencoba memahami kalimat luar biasa yang baru saja diucapkan. Di kursi tergugat, duduk seorang pria tua dengan setelan jas kelabu. Mulyono, mantan pejabat berpengaruh yang pernah menjabat selama 10 tahun, menatap lurus ke arah Rendra. Wajahnya kaku, tapi dari gerak jarinya yang meremas mikrofon, jelas ia sedang gugup. Di luar gedung, media nasional sudah bersiaga. Topik ini akan memenuhi berita utama esok hari. Tapi bagi Rendra, ini bukan soal popularitas. Ini tentang kebenaran yang sudah terlalu lama dibungkam. Dan semua itu berawal dari satu baris data kosong di situs verifikasi perguruan tinggi. Segalanya bermula ketika Rendra tengah menyusun laporan untuk program transparansi publik. Ia tak sengaja membuka daftar nama pejabat tinggi masa lalu yang akan diajukan untuk penghargaan negara. Di antara nama-nama yang ia kenali, satu nama mencolok dan mengusik pikirannya, Mulyono. Mulyono, pejabat senior yang menjabat selama 2 periode. Dikenal luas karena orasinya yang tenang dan kebijakan ekonominya yang kontroversial. Tapi ada satu hal yang tiba-tiba membuat Rendra curiga. Ia membuka situs verifikasi data lulusan perguruan tinggi nasional. Mengetik nama Mulyono. Lalu menunggu. Tidak ada hasil. Ia mengetik ulang dengan kombinasi nama lengkap. Tetap nihil. Rendra merasa aneh. Sangat aneh. Bagaimana mungkin seorang pejabat sekelas menteri tidak tercatat sebagai lulusan resmi universitas yang mengeluarkan ijazahnya? Rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Ia mulai menelusuri lebih jauh. Rendra memesan salinan data akademik kedua universitas yang namanya pernah disebut dalam biografi Mulyono. Jawaban dari universitas pertama membuatnya terhenyak. Nama Mulyono tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif maupun alumni. Surat dari universitas kedua bahkan lebih tegas. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah dengan nomor seri dan tanda tangan rektor seperti yang tertera pada dokumen yang Anda lampirkan. Rendra membatin, apakah selama ini kita dipimpin oleh orang yang tidak pernah lulus kuliah? Ia ingat betul masa-masa awal Mulyono naik daun. Semuanya begitu cepat. Dari pejabat daerah langsung melejit jadi tokoh nasional. Tapi saat itu, rakyat terlalu sibuk dengan janji pembangunan dan gelombang pencitraan yang luar biasa. Kini, potongan-potongan masa lalu itu mulai menyatu seperti puzzle. Rendra makin yakin, ada sesuatu yang sangat keliru. Ia lalu menghubungi seorang mantan dosen yang dulu sempat mengajar di kampus yang sama dengan tempat Mulyono disebut-sebut kuliah. Lelaki itu sudah pensiun, tinggal di Yogyakarta. Ketika Rendra menunjukkan salinan ijazah Mulyono, sang dosen hanya menggeleng. Saya tidak pernah mengajar orang bernama itu. Nama ini bahkan tidak pernah hadir dalam daftar kelas saya. Titik terang mulai muncul. Tapi Rendra tahu, menuduh tanpa bukti kuat hanya akan membuatnya jadi sasaran empuk. Karena itu, ia mulai membangun dinding bukti. Perbandingan tanda tangan rektor, cap stempel kampus, hingga nomor seri ijazah, semuanya diteliti satu persatu. Dan setiap detail justru menguatkan dugaan, dokumen itu palsu. Tapi mengapa semua ini bisa luput dari pemeriksaan selama belasan tahun?
Siapa yang membiarkan ini terjadi? Dan apakah Mulyono benar-benar tak pernah kuliah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawanya ke babak baru saat ia memutuskan untuk membawa kebenaran ini ke pengadilan. Membawa Mulyono ke pengadilan bukan perkara mudah. Rendra tahu betul siapa yang sedang ia hadapi. Mantan pejabat berpengaruh, punya banyak koneksi, bahkan hingga ke aparat dan media. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, di ruang kerjanya yang sempit, Rendra duduk di depan laptop. Ia menulis surat gugatan. Kalimat demi kalimat diketik dengan hati-hati, sambil terus menatap salinan ijazah yang tergeletak di sebelah map biru andalannya. Ia menyusun argumen hukum, menjelaskan bahwa penggunaan ijazah palsu untuk jabatan publik adalah pelanggaran serius terhadap integritas negara. Lalu ia merumuskan sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun. Gugatan ganti rugi sebesar 5.853 triliun rupiah. Angka itu bukan asal tebak. Ia menghitung total utang negara yang diakumulasi selama Mulyono menjabat selama 10 tahun. Jika pemimpin tertinggi ternyata menggunakan dokumen palsu, maka seluruh kebijakan yang ditandatangani selama masa jabatannya adalah cacat moral dan administrasi. Maka kerugian negara pun bersumber dari titik itu. Gugatan itu mengguncang. Media mulai meliput. Sebagian menuduh Rendra sebagai pencari sensasi. Tapi sebagian lain mulai menggali rekam jejak Mulyono dan menemukan celah-celah yang selama ini tersembunyi. Di hari pengajuan gugatan, Rendra diantar dua rekannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia hanya membawa map biru dan flash disk berisi bukti-bukti digital. Di hadapan petugas pendaftaran perkara, ia menyerahkan semua dokumen. Petugas itu menatapnya dengan mata lebar saat membaca nominal gugatan. 5.000 triliun, Pak. Benar, jawab Rendra tegas. Itu harga dari sebuah kebohongan yang merugikan bangsa ini. Kabar gugatan itu menyebar cepat. Mulyono tidak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers di rumahnya yang mewah. Ini adalah bentuk pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saya. Semua tuduhan itu tidak berdasar. Saya memiliki ijazah sah, katanya dengan percaya diri. Tapi publik mulai terbelah. Banyak yang mulai bertanya-tanya. Mengapa Mulyono tak pernah bicara langsung soal asal-usul kuliahnya? Mengapa pihak kampus tidak juga menunjukkan arsip resmi? Dan yang paling penting, jika benar, siapa saja yang selama ini tahu tapi memilih diam? Sementara itu, di balik layar, tekanan terhadap Rendra mulai terasa. Sebuah batu dilempar ke jendela rumahnya pada malam hari. Ia mendapat telepon tanpa suara dari nomor tak dikenal. Bahkan ibunya sempat menerima kunjungan orang asing yang berpura-pura menanyakan alamat. Namun semua itu tak membuat Rendra goyah. Ia sadar, semakin besar kebohongan, semakin besar pula harga yang harus dibayar untuk mengungkapnya. Dan harga itu, kini telah ditentukan, 5.853 triliun rupiah. Ruang sidang penuh sesak. Kamera-kamera televisi nasional dan kanal berita daring berdiri berjejer di belakang pagar pembatas. Hari itu, sidang perdana gugatan Rendra Saputra terhadap Mulyono dibuka. Dan negeri ini seperti terbagi dua, antara mereka yang membela pahlawan pembangunan, dan mereka yang menuntut kebenaran tanpa kompromi. Hakim ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Rendra duduk tenang di kursi penggugat. Di seberangnya, Mulyono tampak kaku, ditemani 4 pengacara kenamaan. Wajahnya dingin, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan. Sidang dimulai dengan pembacaan pokok perkara. Begitu nominal gugatan disebut, suasana berubah hening. 5.853 triliun rupiah. Angka itu menggetarkan. Bukan hanya karena besarnya, tapi karena keberanian orang biasa menantang simbol kekuasaan masa lalu. Tim kuasa hukum Mulyono menyebut gugatan itu mengada-ada. Mereka menuding Rendra tidak punya kapasitas hukum dan motifnya hanyalah mencemarkan nama baik. Namun Rendra menjawab dengan tenang. Yang saya gugat bukan hanya individu, tapi sistem yang membiarkan kebohongan menjadi syarat kepemimpinan. Saya hanya rakyat biasa, tapi rakyat punya hak untuk menuntut keadilan. Ia lalu menunjukkan bukti pertama, surat dari 2 universitas yang menyatakan tidak mengenal nama Mulyono sebagai alumni. Lalu data kepegawaian awal yang tidak melampirkan ijazah sebagaimana mestinya.
Dan yang paling mencolok, perbandingan antara ijazah resmi kampus dan dokumen milik Mulyono yang ditampilkan melalui layar proyektor. Tanda tangan berbeda. Nomor ijazah tidak terdaftar. Bahkan cap stempel terlihat tidak sejajar. Suara bisik-bisik mulai terdengar di dalam ruang sidang. Mulyono menunduk. Salah satu pengacaranya berbisik cepat di telinganya, sementara dua lainnya terlihat sibuk membuka pasal demi pasal dalam berkas tebal. Di luar gedung pengadilan, demonstrasi pecah. Sebagian mendukung Mulyono, menyebutnya korban politik. Sebagian lagi mendukung Rendra, membawa poster bertuliskan, "Kebenaran tak butuh pangkat. Bongkar ijazah palsu, selamatkan negeri." Sore itu, sidang diskors. Tapi api kebenaran sudah terlanjur menyala. Dan Mulyono tahu, apapun hasilnya, ia tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Karena rakyat mulai membuka mata. Dan Rendra pun tahu, perjuangannya baru separuh jalan. Rendra tahu, melawan seseorang seperti Mulyono bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menghadapi bayangan-bayangan kekuasaan yang selama ini bersembunyi di balik jabatan dan popularitas. Setelah sidang hari itu, seseorang mengirimkan amplop coklat ke kantor kecil milik Rendra. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan di bagian depan. "Kau tidak sendirian." Di dalamnya, ada salinan notulen rapat internal dari Satuan Verifikasi Kepegawaian Negara. Notulen itu menyebutkan bahwa berkas ijazah Mulyono pernah dipertanyakan pada awal pengangkatan jabatan, namun sengaja diabaikan demi stabilitas politik. Rendra membaca berulang kali, matanya berair. Artinya, sejak awal, ada yang tahu. Tapi mereka memilih diam. Semakin dalam ia menggali, semakin besar jaringan diam yang ia temukan. Ada pejabat lama yang mengundurkan diri secara mendadak di tahun pertama Mulyono menjabat. Ada staf kementerian yang ditugaskan ke luar negeri secara tiba-tiba. Semuanya memiliki satu benang merah. Mereka pernah bertanya soal ijazah. Rendra mendatangi seorang jurnalis senior bernama Tio. Dahulu, Tio pernah mencoba menginvestigasi latar belakang Mulyono, tapi tulisannya tidak pernah dimuat oleh media manapun. "Kau pikir cuma ijazahnya yang palsu?" kata Tio dengan sinis. "Banyak hal yang dibungkam. Tapi semua orang terlalu takut kehilangan pekerjaan." Tio menyerahkan kepadanya satu flash disk. Isinya bukan pengakuan, bukan rekaman mabuk, tapi email-email internal antar pejabat yang menyarankan agar verifikasi dokumen Mulyono tidak perlu diperpanjang. Rendra tahu, bukti ini bisa menguatkan gugatannya, tapi juga bisa memantik badai yang lebih besar. Ia istiharah. Ia bicara pada ibunya. Ia menatap lama foto mendiang ayahnya, seorang guru SD yang wafat karena tak sanggup bayar rumah sakit. "Kalau aku diam, mungkin hidupku lebih tenang. Tapi jika aku buka semua ini, mungkin hidup lebih sulit, tapi rakyat tidak akan lagi dibohongi." Dan keputusan Rendra bulat. Ia menyerahkan semua bukti tambahan ke pengadilan. Kali ini, bukan hanya tentang ijazah, tapi tentang sistem yang membiarkan kebohongan hidup selama 1 dekade. Mulyono makin terpojok. Ia mulai tak hadir di sidang. Hanya diwakilkan kuasa hukum. Sementara itu, opini publik berubah cepat. Banyak tokoh mulai angkat suara. Kampus-kampus didesak untuk audit internal. Dan satu pertanyaan besar menggantung di udara. Jika Mulyono bisa naik tanpa ijazah, berapa banyak pejabat lain yang juga menyembunyikan kebenaran? Babak akhir mulai terlihat. Tapi bisakah Rendra benar-benar menang dalam sistem yang sejak awal menutup mata? Hari itu langit Jakarta tampak kelabu. Ruang sidang utama kembali penuh. Kali ini, tidak hanya wartawan dan pengunjung biasa. Hadir pula perwakilan lembaga anti korupsi, aktivis hukum, dan tokoh masyarakat. Semua menanti detik-detik yang akan menentukan sejarah. Putusan atas gugatan Rp5.853 triliun terhadap Mulyono. Di sisi kiri ruang sidang, Rendra duduk tenang. Pakaian putihnya rapi, wajahnya letih tapi matanya tajam. Di sisi kanan, kursi tergugat kosong. Mulyono tak hadir. Hanya tim kuasa hukumnya yang terlihat gelisah. Hakim ketua membuka sidang dengan suara berat. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, mendengar saksi, dan mempertimbangkan fakta hukum serta moral kenegaraan,
Ruang sidang menahan napas. Kamera televisi bergeming. Pengadilan menyatakan bahwa dokumen ijazah yang digunakan oleh tergugat Mulyono tidak sah menurut hukum administratif negara. Maka seluruh tindakan resmi yang didasarkan atas dokumen tersebut dinyatakan cacat secara hukum. Riuh tepuk tangan langsung terdengar. Beberapa pengunjung berdiri. Tapi hakim belum selesai. Mengenai gugatan nominal 5.853 triliun rupiah, pengadilan tidak memiliki dasar untuk mengabulkan secara penuh, namun menyatakan gugatan penggugat berdasar secara prinsipil. Maka pengadilan menetapkan, penggugat berhak atas ganti rugi moral dan pengakuan hukum bahwa tindakan tergugat adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip integritas jabatan publik. Rendra memejamkan mata. Ia tidak berharap menang uang. Tapi ia tahu satu hal, kebenaran telah dikukuhkan. Putusan itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Headline surat kabar nasional menulis besar. Ijazah palsu dikukuhkan. Sistem pengangkatan pejabat dievaluasi total. Namun di balik sorak-sorai, luka lama bangsa kembali menganga. Masyarakat mulai sadar betapa lemahnya sistem verifikasi pejabat. Betapa mudahnya kepalsuan disembunyikan di balik gelar dan pencitraan. Demonstrasi bermunculan. Seruan audit nasional terhadap seluruh dokumen pejabat pun mengalir deras. Beberapa rektor dipanggil untuk diperiksa. Komisi Etik Negara mulai bergerak. Sementara itu, Mulyono menghilang dari publik. Rumahnya sepi. Televisi tak lagi menayangkan wajahnya. Dan bagi sebagian orang, namanya tak lebih dari catatan kaki yang memalukan dalam sejarah bangsa. Tapi bagi Rendra, ini bukan akhir. Ia berdiri di hadapan kamera jurnalis, lalu berkata dengan suara tegas, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya ingin anak-anak di masa depan percaya bahwa kejujuran lebih tinggi dari jabatan." Dan siang itu, satu keputusan telah mengubah arah negeri. 3 bulan setelah putusan, kantor kecil milik Rendra di pinggiran Jakarta dipenuhi undangan wawancara, surat dukungan, dan laporan baru dari masyarakat. Banyak yang meminta bantuan untuk membuka kembali kasus-kasus pejabat bermasalah. Namun Rendra menolak tampil di televisi, menolak jadi figur publik. Ia tetap di ruang kerjanya, duduk di balik meja kayu tua, menatap map biru yang telah menemaninya selama perjuangan panjang. Map itu sudah lusuh, sudutnya sobek, tapi di dalamnya ada lebih dari sekadar berkas. Ada keberanian, luka, dan kebenaran yang tak bisa dibeli. Sore itu, ia menerima surat resmi dari lembaga tinggi negara. Isinya permintaan agar Rendra bersedia menjadi penasihat dalam pembentukan sistem verifikasi pejabat nasional yang baru. Sebuah sistem yang lahir dari keberaniannya. Tapi ia menolak dengan sopan. "Saya hanya rakyat biasa. Biarlah tugas menjaga negeri ini dilanjutkan oleh yang lebih berwenang. Saya sudah cukup dengan satu map biru dan satu nama yang berhasil saya buka kedoknya." Di sisi lain, Mulyono hidup dalam pengasingan. Rumah mewahnya dijual diam-diam. Ia tak pernah lagi muncul di ruang publik. Semua gelar kehormatan yang dulu ia terima, dicabut satu persatu. Bahkan anak-anak muda yang dulu mengidolakannya, kini hanya mengenangnya sebagai contoh kegagalan moral dalam sejarah pemerintahan. Namun, cerita ini bukan tentang kejatuhan Mulyono. Bukan pula soal berapa triliun yang digugat. Ini adalah tentang satu orang biasa yang menolak diam di tengah kebusukan. Tentang keyakinan bahwa kejujuran tidak pernah sia-sia. Dan bahwa sebuah negara hanya bisa berdiri tegak bila fondasinya bukan kebohongan. Sebelum menutup map biru itu untuk terakhir kalinya, Rendra menuliskan kalimat pendek di halaman belakang. Kebenaran mungkin lambat, tapi dia tidak pernah gagal menemukan jalannya. Lalu ia menyimpannya di laci terdalam. Menatap langit senja dari jendela kecil kantornya, dan mengucap pelan, "Alhamdulillah, satu sudah selesai." Sahabat langkah kisah. Dari cerita ini kita belajar bahwa kejujuran bukan hanya soal nilai pribadi, tapi juga soal tanggung jawab kepada bangsa dan generasi mendatang. Satu kebohongan yang dibiarkan bisa menjelma menjadi kekuasaan yang menindas. Namun, satu kebenaran yang diperjuangkan, meski oleh orang biasa, bisa mengguncang sistem yang selama ini dianggap tak tersentuh. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, sekalipun semua orang memilih diam. Karena Allah tidak menilai hasil, tapi menilai keikhlasan dalam setiap langkah perjuangan.
Mari terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini jika kalian merasa ada hikmah yang layak disebarkan. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, yang tak kalah menggetarkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.